Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan saksi pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Rasman Arif Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis pekan lalu berlangsung panas, bahkan diwarnai dengan kericuhan. Kericuhan pun terjadi ketika hakim meminta sidang digelar secara tertutup, namun ditolak oleh Rasman dan juga tim kuasa hukumnya yang justru meminta sebaliknya. Dari sinilah kericuhan pun akhirnya terjadi. Rasman pun kemudian terlihat menunjuk-nunjuk Hotman. Bahkan salah satu anggota tim kuasa hukum Rasman, Firdaus Oyuwobo, terlihat sampai naik ke atas meja sambil menunjuk-nunjuk Hotman yang tampak begitu tenang. Lantas apa kata Otto Hasibuan terkait tindakan Firdaus yang naik ke meja persidangan? Benarkah aksi itu pun merusak kehormatan profesi advokat? Lalu, bagaimanakah respon Rasman Nasution terkait komentar dari Otto Hasibuan? Lalu apa ultimatum Farhad Abbas kepada Rasman dan tim kuasa hukumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca kericuan yang terjadi, termasuk aksi naik ke atas meja persidangan yang dilakukan salah satu kuasa hukumnya Firdaus Oyuwobo, membuat Rasman Nasution bisa dikenai sanksi pidana karena dianggap telah melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dan sudah mencoreng marwah sekaligus profesi advokat yang terhormat. Terlepas dari apapun pemicunya, aksi brutal Rasman Nasution dan tim kuasa hukumnya sangat disayangkan oleh Otto Hasibuan selaku Wamenkumham dan juga Pemasyarakatan RI. Karena tindakan advokat yang naik ke atas meja di dalam ruang sidang telah merusak kehormatan marwah sekaligus kehormatan profesi advokat. Ya memang saya nggak tahu persis kasusnya ya. Tapi saya nonton videonya karena sudah viral banget ya, saya nonton videonya. Ya terus terang aja saya prihatin banget dengan keadaan itu. Ya, saya tahu sering perbedaan pendapat terjadi di pengadilan karena sebagai lawyer puluhan tahun kita tahu. Tetapi bagi saya memang perbuatan seorang advokat itu tidak boleh sampai merusak nama kehormatan pengacara. Sampai ada orang advokat naik meja di pengadilan, meskipun itu pokoknya sidangnya berjalan atau sedang berjalan, maksud saya sedang berjalan atau sedang tidak berjalan, tapi melompat di atas meja, itu sangat meruntuhkan kehormatan meruntuhkan kehormatan profesi advokat itu sendiri, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, profesi yang officium nobile. Ya, jadi harus semua advokat itu harus menjaga marwah dan martabatnya. Kalau aturannya, kalau secara umum di kode etik advokat itu, kalau ada perbuatan seperti ini, maka dia bisa dikenain sanksi oleh Dewan Kehormatan dari organisasi di mana dia bernaung. Nah, orang yang melakukan ini kan saya nggak tahu, kenal pun nggak tahu, siapa orang nggak tahu, organisasinya pun saya nggak tahu. Tetapi kalau ada yang melaporkan, biasanya organisasinya nanti akan memeriksanya. Nah, secara kode etik advokat, seseorang itu tidak bisa diadili kalau tidak ada yang melapor. Jadi semacam seakan-akan delik aduan nih kalau dalam perkara pidana. Dia hanya bisa diperiksa, diadili oleh Dewan Kehormatannya kalau ada yang melaporkan. Gitu.
Jadi kalau nggak ada yang melaporkan, nggak bisa. Otto Hasibuan pun menjelaskan cara lain bagi advokat untuk menyampaikan keberatannya kepada hakim. Salah satunya, termasuk yang pernah juga dilakukannya, adalah dengan walk out ketika persidangan berlangsung atas seizin hakim. Otto pun mengingatkan, seburuk apapun kondisi sidang, advokat pun tetap harus mengutamakan sopan santun. Di dalam kode advokat itu disebutkan bahwa advokat itu wajib hukumnya untuk menghormati sesama advokat, satu. Kedua, menghormati sesama penegak hukum, ya, menghormati teman sejawatnya, terutama juga menghormati pengadilan. Sangat saya sayangkan kejadian itu, ya. Jadi mungkin ini ya, tergantung pengadilan bagaimana bersikap. Karena saya nggak tahu persis apa yang terjadi di dalam. Apakah itu suatu hal-hal yang maksud saya tidak tahu persis apa yang terjadi di pengadilan sendiri. Jadi saya sebagai seorang menteri maupun sebagai seorang ketua umum organisasi, saya nggak bisa memberikan judgement, menilai, mengatakan itu melanggar kode etik atau tidak melanggar kode etik. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa seseorang advokat itu harus menjaga martabat dan kehormatan profesinya dan tetap harus menghormati pengadilan. Di pengadilan tidak semudah itu memang, karena perbedaan pendapat antara para advokat dengan jaksa, dengan hakim itu selalu terjadi. Dan saya juga bisa mengalami karena saya bisa mengerti rasa mungkin dia merasa tidak diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, tetap kita harus berlaku sopan. Kita harus menunjukkan berlaku sopan, ya, menunjukkan kehormatan kepada teman sejawat dan kepada pengadilan itu sendiri. Kadang-kadang kita emosi, saya juga mengalami, kadang-kadang juga sampai walk juga. Bisa kita keluar dari persidangan? Bisa, tapi waktu kita keluar dari persidangan, kita izin. Kami walk out, kami tidak mau ikut sidang ini, dengan hormat kami mohon izin keluar. Tetap juga kita harus lakukan itu, karena itu hak. Mau menghadiri sidang, tidak menghadiri itu hak seorang advokat dan ya kan gitu. Nah, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang terhormat. Gitu. Itu. Jadi nggak bisa sampai melakukan perbuatan tertentu. Kalau dilihat orang seperti itu, saya merasa ya, kenapa ya kehormatan profesi ini kan harus dijaga. Meski mengakui memang belum ada undang-undang yang mengatur soal contempt of court, namun tetap saja Otto Hasibuan menyayangkan tindakan advokat yang sampai naik ke atas meja di dalam ruang sidang, baik sidang sudah ditutup maupun masih berlangsung. Karena sekali lagi, hal itu pun sudah masuk dalam penghinaan terhadap pengadilan. Memang kita secara khusus tidak memiliki undang-undang tentang contempt of court. Ya, kita nggak ada undang khususnya. Tetapi orang bisa menafsirkan apakah itu contempt atau tidak. Ya. Nah, bagi saya hanya bicara secara umum bahwa perbuatan advokat itu tidak boleh merusak ya kehormatan profesi itu sendiri yang menurut saya kehormatan itu harus dijaga karena profesi itu adalah profesi yang nobel, officium nobile, gitu. Jadi saya sangat prihatin. Saya katakan tadi kita tidak memiliki undang-undang tentang contempt of court. Dan ya kalau dilihat secara lihat video begitu, ya saya nggak usah bilang ijalnya contempt of court lah. Saya hanya mengatakan bahwa ini perilaku seperti ini tidak menghormati pengadilan dan tidak menghormati profesi advokat, ya kan? Karena harus kita jaga profesi advokat itu.
Lantas apa imbauan Otto Hasibuan selaku pengacara senior sekaligus Ketua Pradi serta Wamenkumham dan juga Pemasyarakatan RI kepada para advokat ataupun pengacara agar kasus-kasus ini pun tidak terulang kembali. Sementara itu, Hotman Paris dalam unggahannya di sosial media pribadinya sempat meminta Otto Hasibuan untuk menyampaikannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar mencabut izin advokat Rasman beserta dengan timnya. Otto pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Hotman. Namun, beliau pun enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait kasus Hotman versus Rasman. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Pernyataan saya menghimbau semua pihak jangan sampai ada melakukan perbuatan yang mencoreng kehormatan profesi advokat. Tidak boleh apapun perbedaan pendapat yang kita alami, tidak boleh kita menghina atau tidak menghormati pengadilan. Soal kasusnya, ya saya tentunya nggak bisa mencampuri tentunya kan. Biarlah antara mereka bisa menyelesaikan dengan cara mereka dan sebaik-baiknya. Soal kasusnya saya nggak usah komentar lah. Ya, saya nggak paham kasusnya. Jadi lebih baik saya tidak memberikan komentar karena saya nggak tahu kasusnya. Mungkin tanya aja kepada para pihak lah, mungkin Pak Hotman atau Pak Rasman ya, di pihak satu lagi kan. Nah kalau soal kasus saya nggak mau inilah komentari ya. Dari komentar Otto Hasibuan terkait tindakan Firdaus yang naik ke meja persidangan, benarkah aksi itu pun sudah merusak kehormatan profesi advokat? Lalu, bagaimanakah respon Rasman Arief Nasution terkait komentar Otto Hasibuan tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Teguran keras yang diberikan oleh Wamenkumham dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan ternyata tidak membuat Rasman Arief Nasution pun ciut nyali. Namun, selain memuji teguran keras yang disampaikan oleh Wamen kepadanya, Rasman pun juga membenarkan komentar Otto Hasibuan terkait contempt of court yang belum ada undang-undangnya. Bagus sekali, beliau bilang untuk urusan yang disebut dengan contempt of court itu belum ada undang-undang. Yang perlu saya ingin, tadinya rencananya live itu saya dengan Bang Otto, rencananya. Tapi katanya Bang Otto waktu itu berhalangan. Lalu kemudian Bang Otto ada kegiatan dan kemudian dia buat statement. Nah bunyinya bagus. Ya ada orang yang lompat, itu refleks. Ya. Menilai itu siapa? Ya Dewan Kehormatan Organisasi dia. Tapi Dewan Kehormatan Organisasi
Firdaus ini kan di mantan tempat saya rupanya, di KAI. Nah, KAI saya bilang sama dia kemarin, hati-hati. Di situ udah terjadi ke saya. Saya udah mundur, saya bilang akan dipecat. Melaporkan saya ijazah palsu. Lalu kemudian 1 minggu sebelum SP3 cabut laporannya. Nah, jadi saya bilang ini, saya hanya bilang kepada kalian, kalaulah potret hukum Partai Indonesia seperti hari ini kita pertahankan dan kita biarkan, maka kita ikut dari bagian kerusakan dari bangsa ini. Jadi kalau ada kami ini yang berani, itu harus jadi apresiasi. Dan banyak yang mengapresiasi saya. Menyadari sepenuhnya jika ia dan tim kuasa hukumnya menjadi sasaran tembak terkait contempt of court pasca kericuan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman pun langsung menjelaskan maksud dari contempt of court menurut versinya. Dan inilah contempt of court menurut Rasman. Emang salah? Ada pasal rupanya yang melarang kita menghakimi orang. Saya pegang baunya, saya ngomong siap-siap korban, kita perang di peradilan ini buka-bukaan, itu doang. Emang kenapa? Dia aja bilang tangannya gak mau saya kena ke jas saya mahal, berarti kan saya nggak mukul dia. Yang lebay itu yang 2 orang naik batik itu, sudah kami pelajari pakai baju batik itu dorong saya. Jadi tindakan dari saudara Firdaus Oyowo adalah tindakan spontanitas. Melihat saya itu begitu. Abang sudah menegur teman sejawat abang, Bang Firdaus? Nggak perlu saya tegur, menurut saya dia nggak salah. Kenapa harus ditegur? Nggak ada. Contempt of court itu adalah orang yang menghina lembaga peradilan, dia berahi, dia lempari, dia hancur-hancuran. Kalau mau lakukan contempt of court, walaupun belum ada undang-undangnya, itu yang kejadian di Banyuwangi, dilompatnya lagi. Ada di Instagram saya. Dikejarnya hakim itu, Nikita Mirzani, dia lempar lagi mic, dia lempar berkas. Ada kena dia. Nggak ada, jadi nggak usah. Hotman itu cuma bisa bicara di depan media, itu pun antara kalian. Datang ke tempat dia atau di mana, tapi kalau head to head pucat dia. Ya, harusnya dia tantang, Bapak. Ayo di luar, ayo. Gitu. Menepikan respon Rasman Arief Nasution terkait komentar Otto Hasibuan. Lalu apa ultimatum Farhad Abbas kepada Rasman dan juga tim kuasa hukumnya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebagai seteru Rasman Arief Nasution, tidak heran jika aksi Rasman dan tim kuasa hukumnya saat mengamuk di ruang sidang, bahkan hingga naik ke atas meja, sudah pasti tidak luput dari pantauan Farhad Abbas. Sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Hajar Indonesia, Farhad pun meminta agar Rasman Nasution dan Firdaus Oyowo dipecat dari keanggotaan organisasi advokat yang sudah menaungi mereka, serta izin prakteknya pun juga dicabut. Tidak cukup sampai di situ saja, pengacara Agus Salim ini pun juga meminta kepada pihak Pengadilan Jakarta Utara agar tidak usah memenuhi permintaan Rasman terkait pergantian hakim. Lantas, apa konsekuensi jika Rasman nantinya tidak hadir di persidangan lantaran permintaannya pun tidak dituruti? Benarkah secara hukum Rasman pun bisa ditahan? Pada hari ini saya akan menyikapi pembelaan diri daripada kura-kura ninja, koboi cengeng, pelaku brutal yang melakukan contempt of court Lembaga Peradilan Jakarta Utara dengan tindakan sembrono, tindakan yang melanggar citra kode etik seorang pengacara. Jadi saya mengutuk tegas dan sebagai Ketua LSM Hajar memecat, mengubur pengacara-pengacara kura-kura ninja dan koboi cengeng, terutama
Masyarakat harus tahu bahwa kura-kura ninja bersama dengan istrinya ini teriak-teriak. Dia minta ketua majelis hakim diganti. Kemudian dia menghina peradilan. Katanya peradilannya ini adalah peradilan yang buruk, ya. Peradilan brutal. Peradilan yang tidak berpihak pada keadilan. Jadi seorang pengacara kura-kura ninja membawa istrinya dan suami istri ini berteriak-teriak di pengadilan, di ruang sidang. Sang istri merangkap juru bicaranya yang memprovokasi suaminya untuk meneriak-teriaki saksi-saksi. Kemudian mereka secara bersama-sama dengan oknum pengacara Koboi Cengeng naik di meja pengadilan. Tolong masyarakat yang ada tahu siapa mereka ini, si kura-kura ninja maupun Koboi Cengeng. Di mana kuliahnya, siapa dosennya, kampusnya di mana. Kura-kura ninja tidak takut di penjara. Silakan Pak Majelis Hakim, Pak Ketua Mahkamah Agung. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan Pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dengan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan, ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Kalian pikir saya takut di penjara? No! Kalian pikir saya takut di penjara? No! Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Ada urusannya di sini bicara itu. Nah, orang ini begini ya, capek mereka menjatuhkan Rasman 3 tahun ini, tapi viral terus, kok nggak jatuh-jatuh. Jangan komentari istri saya ke pengadilan, apa urusan kau? Kau belum istri kau aja Regina udah kau bawa bapak ke TV, bilang-bilang juru bicara. Nggak usah gitu-gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.